Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pengertian ide pokok. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari ide pokok. Kemudian yang ketiga, pengertian kesimpulan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mencari kesimpulan. Yang kelima, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Dan yang keenam adalah contoh soal beserta pembahasannya. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Setiap paragraf ada kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat yang lainnya disebut sebagai kalimat penjelas. Bagaimana cara mencari ide pokok? Berdasarkan letak kalimat utamanya, karena ide pokok terdapat di kalimat utama, maka langkah pertama kita harus mencari kalimat utamanya. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3. Ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Jika kita sudah tahu letak kalimat utamanya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan ide pokoknya. Cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat yang terakhir. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama yang berada di awal atau di akhir paragraf. Kita lihat ya, kalimat dari pertama sampai akhir mana yang bersifat umum, itu adalah kalimat utama. Tandai ide pokok dalam setiap paragrafnya. Kemudian yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragrafnya. Ide pokok ada di dalam kalimat utamanya, maka kita harus bisa mencari kalimat utama. Langkah mencari kalimat utama kan tadi ada di awal, di akhir, atau enggak di awal dan di akhir paragraf. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang berisi hasil dari pembicaraan atau pokok kalimat yang mencakup seluruh masalah yang sedang dibicarakan. Dalam sebuah kesimpulan terdapat gagasan yang terdiri dari rangkaian kata-kata, fakta-fakta, dan ide pokok. Jadi kesimpulan terdiri dari rangkaian ide pokok dari setiap paragraf. Baik itu gagasan yang berada di awal seperti tadi ya, ataupun di akhir kalimat. Bahkan gabungan dari beberapa kalimat awal dan akhir. Cara mencari kesimpulan. Cara membuat kesimpulan dalam sebuah teks. Yang pertama, baca teks dengan teknik membaca, memindai atau scanning. Kalau kita dalam sebuah teks banyak ya. Kemudian tandai ide pokok dan fakta yang ada dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, gabungkan ide pokok tersebut dan fakta tersebut hingga menjadi rangkaian kalimat yang berupa kesimpulan. Jadi setiap paragraf tentukan ide pokoknya. Ya, kemudian gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Itu cara membuat kesimpulan. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik? Nah, ciri kesimpulan yang baik yang pertama,
menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, itu berisi pokok pembicaraan atau ide pokoknya, kesimpulan dari setiap paragraf. Kemudian yang keempat, bahasanya tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir adalah berupa fakta dan jelas dan mudah dipahami. Itu ciri kesimpulan yang baik. Kemudian kita perhatikan di sini ada contoh soal beserta pembahasannya. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Kita cari ide pokok dan kesimpulannya ya. Sebelum kita mencari ide pokok dan kesimpulannya, kita cari dulu letak kalimat utamanya. Tadi kan kalimat utama itu ada di awal, di akhir, atau enggak di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang paragraf ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, menurut kalian, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, betul ya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini ide pokoknya apa? Di dalam kalimat utama ada ide pokok. Dipersingkat ide pokoknya. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Jadi di dalam kalimat utama ada ide pokok. Nah, di dalam ide pokok kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu jagung sangat penting di Indonesia karena jagung tanaman makanan pokok di Indonesia. Makanya kesimpulannya jagung itu sangat penting di Indonesia. Jadi antara kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan saling berhubungan. Pertama kita cari kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama ada ide pokoknya. Nah, ide pokok tersebut adalah kesimpulannya yang harus kita simpulkan. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, dari paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sehingga ide pokoknya adalah pembiakan jagung dengan menanam biji jagung. Kalimat utamanya seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ide pokoknya pembiakan jagung dengan menanam biji jagung. Sehingga kesimpulannya yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Ya, jadi berurutan dari kalimat utama, kemudian dicari ide pokoknya, kemudian dicari kesimpulannya. Contoh yang ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya. Ada di awal atau di akhir paragraf? Kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yaitu tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ide pokoknya adalah pembuahan terjadi ketika tepung sari jatuh di kepala putik. Sehingga kesimpulannya adalah proses pembuahan pada jagung. Itu contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Supaya lebih paham lagi ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, paragraf ini, letak kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf? Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Sehingga ide pokoknya adalah perkembangan bunga jagung menjadi buah jagung. Kesimpulannya, dari perkembangan bunga jagung menjadi buah jagung, kesimpulannya bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Contoh yang kelima. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Kalimat utamanya di awal atau di akhir paragraf? Ya, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sehingga ide pokoknya adalah dimulainya lagi perkembangbiakan jagung dari biji jagung yang tua. Kesimpulannya, dimulainya kembali perkembangbiakan jagung. Dari 5 paragraf itu, sekarang kita gabungkan kesimpulan tersebut menjadi sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Gunakan kata baku dan kata penghubung untuk mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Tadi paragraf 1 kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Paragraf 2 kesimpulannya jagung berkembang biak melalui biji. Paragraf ketiga proses pembuahan pada jagung. Paragraf keempat bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Dan paragraf kelima dimulainya kembali perkembangbiakan jagung. Nah, dari 5 paragraf ini kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan kata penghubung ya dan kata baku tentunya. Sehingga paragrafnya menjadi, setelah kita gabungkan paragraf 1 sampai paragraf 5, jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian paragraf keduanya tuh, jagung berkembang biak dengan biji. Kata penghubungnya, setelah biji jagung tumbuh dan berbunga, kemudian terjadi, nah ini kesimpulan paragraf ketiga, proses pembuahan pada jagung. Kata penghubung lagi, setelah terjadi pembuahan, ini tadi kesimpulan paragraf keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Baru paragraf kelima. Nah, dari biji buah jagung yang sudah tua ini, dimulainya kembali perkembangbiakan jagung. Nah, itu kesimpulan dari sebuah teks dari 5 paragraf yang tadi kita contohkan. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika belum memahami, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian benar-benar bisa dan memahami. Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas yang akan kalian kerjakan. Tugasnya, kalian buka buku tema 1 halaman 57 sampai 58, kemudian baca dalam hati. Nah, di sini juga Bapak sampaikan ya, ini teks yang ada di buku tema halaman 57 sampai 58. Temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Sehingga pertanyaannya ini. Nah, ini tabelnya. Paragraf 1 ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Paragraf 2 ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Dan paragraf ketiga ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Setelah didapat kesimpulannya, gabungkan seperti tadi ya. Gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Sehingga total tugasnya cuma ada 2 soal. Soal 1 mencari ide pokok dan kesimpulan. Soal 2 menggabungkan kesimpulan menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian link soal latihan Bapak akan kirim di deskripsi video ini. Semoga kalian bisa menjawab
tugas dan soal latihan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.